pembinaan dan bimbingan hari ini kita berdoa dulu. Salah satu doa hari ini doa mulai. Pembinaan atau bimbingan mengenai menjaga konsistensi. Kan masih di dalam pikiran kan masih bingung menjaga konsistensi hubungannya kalau catatan si kelas 10 apa ya, nanti akan saya terangkan tentang, akan saya berikan pemahaman tentang bagaimana menjaga konsistensi. Oke, sebelumnya kita bagi kelompok dulu, kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi di kelas 10 angka 3 10 angka 3 ada 5 kelompok ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti setiap kelompok menunjuk sekretarisnya masing-masing, karena nanti akan menulis. Oke. Silakan diskusikan siapa yang jadi sekretarisnya. Kalau sudah disiapkan kertasnya, selembar baik di sebelah sini topeng itu aja. Siapkan kertasnya. Ini tulisannya paling air. Ini siapa? Ini sekretarisnya. Oke, kelompok 5 sudah ada. Nah, oke, kemudian silakan kalian menulis. Salah satu aja didiskusikan nggak apa-apa. Menulis mulai kebiasaan kalian, mulai dari bangun pagi sampai berangkat sekolah aja, nggak usah panjang-panjang. Sampai berangkat sekolah kalian ngapain aja, itu habit ya, kebiasaan kalian. Silakan ditulis mulai dari bangun pagi. Apa mimpi dulu ya nggak apa-apa. Mulai dari bangun pagi, nomor 1 habit tracker, ini judulnya habit tracker ya, atas habit tracker. Bawahnya bangun pagi terus 1, 2, 3, 4 sampai kalian berangkat sekolah. Termasuk kalian sarapan, termasuk kalian make upan dan sebagainya. Kalau yang termasuk kalian ngapain gitu ya. Nah, silakan didiskusikan. Nanti kalau setelah pembelajaran nanti akan dikumpulkan. Aktivitas kita sebagai manusia yang punya aktivitas itu pasti punya kebiasaan. Mulai dari kita bangun pagi, biasanya kalian ngapain bangun pagi? Ya, kemudian bangun pagi, tak contoh ya, bangun pagi, kemudian mandi, sholat subuh, ngaji biasanya, kemudian habis ngaji, mereka dibalik, bangun, sholat subuh, ngaji, mandi, sarapan, terus berangkat ke sekolah, termasuk siap-siap dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu adalah kebiasaan kalian. Siapa di kelompok 1 yang akan menerangkan, yang akan berbagi tentang kebiasaan kalian? Nah, siapa mas? Kamu bangun pagi? Kalau kamu bangun pagi, mulai dari apa? Silakan berbagi. Berdiri, kelihatan. Bapak, silakan. Bangun jam 12:45 menit. Persiapan sholat tahajud. Terus sholat jam 3. Terus Terus harus sampai subuh, Pak. bagus.
mandi, tadarus sampai subuh, setelah subuh terus habis salat subuh ngapain? Terus mandi pak. Mandi, kemudian Makan. makan, habis makan Ganti baju. ya terus ganti baju terus Terus berangkat sekolah pak. berangkat sekolah. Oke, kalau kedua siap-siap sekolah, sarapan, berangkat sekolah. oke. Terus apa juga? Sambil dibaca dan apa-apa. Kapan? Bangun pagi, setelah subuh, mandi. Persiapkan berangkat sekolah, Oke. terus sarapan, Oke sih. Kelompok 4 gimana? Proklamasi. Oke, sip. Kelompok 5 mana? Ya. Bangun pagi, sholat subuh berjamaah, ngaji, mandi, siap-siap sekolah, sarapan, berangkat sekolah. Oke, terima kasih. Oke, berarti setiap kelompok mempunyai kebiasaan sendiri ya, kebiasaan dan aktivitas sendiri. Yang namanya kebiasaan itu pasti dilakukan secara berulang. Oke, kita perhatikan ke layar. Nah, jadi dalam melakukan aktivitas kebiasaan itu ada dua poin. Yang pertama paksaan, yang kedua kesadaran. Kalau paksaan itu biasanya langsung berubah perilakunya. Ayo bangun. Misalnya kalian ketiduran, bangunin sama orang tua di rumah. Ayo bangun, nah, bangun. Tapi itu paksaan ya kan, karena belum punya kesadaran diri. Jadi kalian bangun tapi di dalam hati pikir masih pengen tidur. Tapi kalau kesadaran itu kalian sudah paham, oh saya akan berangkat sekolah setengah 7, berarti saya harus bangun pagi. Saya tidak perlu dibangunkan, harus bangun sendiri. Nah itu sudah punya kesadaran. Ya, jadi beda ya antara paksaan dan kesadaran. Kalau paksaan itu dia stimulusnya dari luar diri kalian, orang tua, kakak, pembina pondok dan lain sebagainya. Tapi kalau kesadaran, kalian punya pemahaman sendiri di dalam diri kalian. Duit inisiatif mau bangun pagi ya, contohnya seperti itu. Oke. Bawahnya. Nah, paksaan secara psikologis membantu memicu resistensi dan pemberontakan emosi negatif, marah, dongkol, nggak enak itu kalau kalian dipaksa. Tapi kalau kalian punya kesadaran untuk bersekolah, misalnya di sini sih nggak ada yang nggak ada yang ketiga ya. Ini kualitasnya siapa ya? Intisari. Para yoga di yoga berangkat ya? Enggak, paling para yoga doang itu. Ya, yang berangkat berarti kalian semuanya sudah mempunyai kesadaran. Punya kesadaran untuk bersekolah, nggak harus dipaksa untuk bersekolah, karena kalian punya inisiatif. Gitu. Sudah paham, oh seorang remaja usia saya harus bersekolah buat menggapai masa depan. Karena masa depan nggak mungkin akan dicapai kalau kalian tidak menentukan diri sendiri mulai dari hari ini, mulai belajar ya. Oke. Kemudian bawahnya ini dilihat kebiasaan yang dibangun kebiasaan yang dibangun atas dasar paksaan jarang internalisasi menjadi nilai atau keinginan pribadi karena terpaksa ya, karena terpaksa. Sehingga motivasi itu kelanjutannya akan hilang begitu tekan eksternal hilang. Ayo misalnya gini, kalian tidur, kemudian bangun dipaksa, besoknya lagi kalau nggak dibangunin nggak akan bangun. Tapi kalau kalian punya inisiatif sendiri, meskipun nggak dibangunin, karena kita bangun pagi. Paham ya? Oke, sampai di sini yang ditanyakan tentang paksaan dan kesadaran. Nizam akan bertanyakan kan Nizam? Enggak ya? Oke.
Riza ini semuanya Riza. Adiknya dia itu namanya Riza. Nah ini kesadaran melibatkan pemahaman, penerimaan dan keinginan internal untuk melakukan tindakan tersebut. Keinginannya dari dalam diri, bukan dari orang tua, bukan dari pembina blog, bukan dari kakak kalian ataupun keluarga. Karena didorong oleh motivasi intrinsik dan selaras dengan nilai-nilai pribadi. Kalian sudah punya nilai tanggung jawab untuk bersekolah, berangkatnya masuk jam 7, berarti tanggung jawabnya adalah harus siap-siap sebelum jam setengah 7, berangkat setengah 7. Nah ini misalnya ini dampak kebiasaan yang berakar pada kesadaran jauh lebih positif. Ini individu akan merasa memiliki kendali atas tindakan mereka. Jadi kalian inisiatif memiliki kendali. Contohnya kayak gini. Misalnya ini mbak ini apa namanya nggak disuruh tapi dia notol sandal karena nggak disuruh. Tapi awal-awal pasti disuruh. Tapi karena dia lama-lama juga paham, oh berarti kalau nata sandal atau sepatu itu menunjukkan dia punya kepuasan, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepuasan diri dia merasa puas nih wis melakukan hal-hal yang positif. Oke, kemudian bawahnya contoh baru, kenapa kampanye rokok gagal? Ada yang mau mencoba menjawab? Sing laki-laki. Kenapa anak bungkus rokok wis ono apa tulisannya rokok membunuhmu tapi itu tetap gagal, kenapa? Karena Pak sudah saya dulu. Ya, apa? Sudah membudaya dari dulu. Terus apa tadi? Enak, terus apa lagi? Oke ya. Jadi gini, kenapa kampanye bayar rokok itu gagal? Menurut saya karena yang perokok belum punya kesadaran diri untuk berhenti. Kalau yang perokok kesadaran diri nggak pakai smoking pills atau merokok membunuhmu itu juga nggak akan merokok ya. Jadi kembali lagi kepada diri masing-masing. Kalau punya kesadaran diri, punya pemahaman bahwa rokok itu berbahaya, pasti dia nggak akan merokok. Oke. Nah, kayak gini. Dalam berkatalis Jonah Berger menyoroti bagaimana kampanye perubahan sering gagal karena resistensi psikologis. Studi kasus kampanye anti rokok di kalangan murid menjadi contoh kuat. Pendekatan menakut-nakuti dan mengancam tersebut kontraproduktif, memicu penolakan dan tidak berubah dari pelaku. Kenapa? Kalian yang misalnya dorongin ngerokok anak sekolah nggak berhenti, tapi kalau di rumah ketemu hari ngerokok aneh. Gitu. Kenapa? Karena belum punya tadi apa? Kesadaran. Sih. Lanjut bawahnya. Nah, beberapa poin untuk bisa menggali kesadaran internal, salah satunya adalah ada tombol-tombol ajaib kesadaran internal. Nah, tombol-tombolnya apa? Oke, ini bawahnya. Dalam buku Sekolahnya Manusia, Munif Adib menggunakan konsep mendalam tentang daya perintah dalam diri, sebuah gagasan yang merayakan fitrah kemanusiaan sebagai sumber utama kebaikan. Istilahnya menyoroti sebuah potensi inherent yang bersemayam dalam diri setiap individu. Sebuah kompas moral internal yang selalu mengarahkan pada tindakan kebajikan universal. Oke. Ya, coba yang ini dibaca. Ini sebelah sana dibaca. Ya, itu ini. Dibaca kelihatan ya? Oke, dibaca baik. Namanya siapa? Alim. Alim, oke Alim. Alim. Iya. Oke Alim. Pada fitrahnya hidup senang belajar, bersosialisasi, melakukan kebaikan dan hal-hal positif lainnya. Lalu mengapa ada murid yang malas belajar? Mungkin tombol motivasi internal yang berhubungan dengan keinginan belajarnya belum aktif. Nah, tugas kita sebagai pendidikan membantu menemukan tombol ajaib tersebut. Oke, terima kasih Mbak Ali. Tepuk tangan dong. Yang kreatif ya. Oke. Bawahnya. Nah, 5 tombol ajaib itu adalah ini.
joy, bukan joystick main PS, joystick, stick kesenangan PS. Nah, jadi kesenangan. Kalau kalian suka melakukan sesuatu, kalau kalian senang melakukan sesuatu, pasti akan bergerak sendiri. Tapi kalau kalian nggak suka melakukan sesuatu, pasti nunggu disuruh, gitu ya. Contohnya, kalian belajar matematika, kalian sudah menemukan kesenangan kalau belajar matematika, pasti PR sebanyak aku akan dikerjakan. Tapi kalau kalian belum menemukan belum menemukan apa namanya kesenangan dalam belajar matematika, itu malas-malasan kasih soal satu aja, malas-malasan gitu ya. Nah, kemudian bawahnya ada pride, bangga. Kalian belajar DKK akuntansi, itu pelajaran apa aja ya? Nah, DKK. Kalian sudah punya rasa bangga. Bangga. Sudah kayak punya bangga ya, bangga. Bangga bisa membuat neraca. Ini neraca ya, benar ya? Neraca laba rugi gitu misalnya. Sih kalau DKK. Nah, kalian bangga, kemudian neraca laba ruginya balance. Wah, seneng. Kalau kalian sudah merasakan tahu Yusuf pisan, pasti gampang berikutnya. Bangga bisa menyelesaikan soal-soal dari Pak Haji pelajaran DKK dalam membuat tugas neraca. Gitu. Kemudian bawahnya keingintahuan, curiosity, pengen ngerti. Kalian penasaran dengan pelajaran apa lagi misalnya PAI gitu ya kan, pengen ngerti oh jadi guru-guru PAI kok orangnya sabar-sabar gitu misalnya ya kan. Kan pengen ngerti oh ternyata di dalam PAI diajarkan bagaimana kita harus menunjukkan kesabaran di dalam diri keingintahuan. Akhirnya kalian mendalami ilmu PAI itu. Jadi bukan disuruh ngapal Yasin, oke lah gitu ya. Ada bawah disuruh ya? Itu ada nggak disuruh? Nggak ada ya? Oke, bentar. Pause dulu mbak, ketawain. Oke, nah kemudian bawahnya keingintahuan, nanti sampai keingintahuan. Bawahnya lagi adalah manfaat. Jadi apa namanya? Kalau kalian sudah merasakan manfaatnya, itu kalian akan bisa lebih enteng. Manfaat bangun pagi apa? Kalian sudah merasakan manfaat belajar malam hari. Kalian sudah tahu merasakan keuntungannya di pas bersekolah besoknya lagi. Nah itu namanya sudah merasakan manfaat. Kemudian tantangan. Orang ini suka tantangan, biasanya dia akan bersemangat dalam berperilaku. Misalnya tantangan, saya menyukai pelajaran apa lagi ya? Bahasa Inggris aja ya, bahasa Inggris ya. Saya menyukai pelajaran bahasa Inggris, saya suka tantangan. Jadi karena saya sebelumnya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya harus bisa bahasa Inggris. Dan pelajaran bahasa Inggris adalah menantang bagi saya. Karena kalau saya jalankan sampai saya bisa berbahasa Inggris, yaitu tantangan. Oke, bawahnya. Nah, jadi yang namanya motivasi itu bersifat apa? Internal, ya. Jangan kalau kalian mendengarkan motivator-motivator di media sosial itu biasanya akan bersemangat waktu nonton, ya kan? Pernah nonton motivator nggak? Pernah nggak? Nggak pernah motivator apa gitu ya? Motivator apa gitu misalnya? Kalau nonton di TikTok, kalian nonton di media sosial yang lain, itu waktu nonton kalian akan bersemangat. Tapi nanti kalau udah nggak nonton, selang 1 jam 2 jam nanti akan lupa lagi. Nah, itu kenapa? Karena motivasi itu sebenarnya dari luar. Tapi kalau inspirasi itu sebenarnya dari dalam. Jadi kalau kalian pengen melaksanakan sebuah kebiasaan yang baik, jangan terlalu termotivasi dari luar, tapi harus punya inspirasi dari dalam. Nah, itulah yang disebut oleh self driving atau self discipline. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk Mbak Siti.
Berdiri dulu. Sedikit kita berdiri semuanya. Berdiri soleh. Berdiri itu alim. Berdiri semangat. Kita contoh ya. Kita akan tepuk semangat namanya. Mungkin udah diajarkan di ekstra tapi nggak apa-apa lah. Tepuk semangat. Gitu ya. Dua kali ya. Ini keras. Luapkan semua emosinya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Jadi ini kebiasaan itu terjadi melewati empat petunjuk. Yang pertama adalah petunjuk misalnya kalian kalau ponsel berdiri kebiasaannya apa, Mas? Ini kalau Mas HP murid kebiasaanmu apa? Hah? Kurang Mas deh, kamu tidur. HP mu bunyi ada telepon atau WA. Terus responmu apa? Cuekin aja. Masuk. Kemudian Rizky HP-mu nyala tuh deh telepon. Biasanya kamu langsung ngapain? Ngangkat. Lo lihat dulu nggak? Lihat dulu. Nah, lihat dulu kan. Si itu juga lihat dulu kan. Jadi sekolah Rizky sangat malas misalnya. Oke, sekolah siapa? Nah, gitu ya, keluarga. Nah, itu namanya respons. Jadi sebelum kenapa kok manusia punya respon kayak gitu? Nah, karena yang pertama, karena terbiasa dengan petunjuk. Ponsel berdering ting gitu. Oh iya, ada ponsel berbunyi. Kemudian yang kedua, gairah, merasa penasaran dan ingin tahu siapa yang mengirim pesan. Oke, misalnya wah ini Siti, guling gitu ya, itu bunyi ya kan? Oh ternyata bapaknya ada kuat ya kan? Ya kan? Masih tidak apa-apa. Diangkat. Kemudian respon. Respon itu apa? Respon itu adalah setelah kita kita HP-nya bunyi. Respon yang pertama adalah melihat, ya kan? Oh ini gue telepon. Kemudian responnya adalah ngangkat. Oh halo itu Bu, gitu, misalnya seperti itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ganjaran atau mendapatkan informasi baru, merasa terhubung dengan orang lain atau menghilangkan rasa bosan sesaat. Oh ternyata si Alin bosan banget dan dilalah si Siti telepon kan dia ngobrol pikir lagi ngapa gitu misalnya. Lagi ngapa terus mangan kalau udah makan dulu dan sebagainya. Tadi nyambung sebuah informasi. Dan itulah kebiasaan karena kan udah dibiasain telepon berdering, kalian lihat, oh kalian telepon, kalian ngangkat kemudian ngobrol. Dan ngobrol ini adalah yang keempat ini mendapatkan informasi baru. Ini saya baru dapat transferan uang dari bapak. Ayo dong, STM dulu misalnya. Nah itu 4 hal bisa terjadinya sebuah respon, sebuah kebiasaan. Contoh yang lain apa? Ayo siapa yang mau memberikan contoh? Yang mau memberikan contoh siapa? Ya kayak tadi kan contohin si HP. Kalian bisa membuat contoh sendiri untuk mengembangkan contoh yang lain. Ya itu sama Dakir,
hakim Pak. Kelas berapa? Ini hakim. Hakim. Kasih contoh selain Hakim. Kasih contoh selain Hakim keras. Nah, itu tugasnya hakim mencontohkan dengan suara adzan. Dengan suara adzan, petunjuknya adalah mendengarkan suara adzan. Kemudian gairahnya apa, Kim? Gairahnya apa? Merasa penasaran ya. Kemudian gairahnya adalah langsung mengambil air wudhu. Kenapa? Karena responnya mengambil air wudhu. Gairahnya adalah di dalam pikirannya sudah tahu adzan berarti panggilan untuk sholat. Kemudian ganjarannya mendapatkan pahala setelah mengambil air wudhu dan sholat berjamaah. Ganjarannya adalah dia mendapatkan pahala, merasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bagus sekali. Oke, contoh yang lain, Putri, sebelah sini nih. Diam baik sebelah sini. Lihat siapa? Contohin tadi, udah. Ya. Kebiasaan kalian aja, kalian ngomong misalnya. Contoh yang gampang, kalian lagi nonton TV di rumah, kalian lagi main HP di rumah, dengar bunyi ceret godok bayi itu lo tahu? Gitu ya kan? Kalau udah umum, nah itu kan contoh gampang. Masukkan ke sini petunjuknya adalah ceretnya bunyi, gitu ya. Oke, kita ceret apa namanya? Ceret ini, oke. Ceret ini bunyi terus kayaknya apa? Penasaran? Oh iya udah umur, gitu ya kan? Responnya apa? Akhirnya matikan kompor. Ganjarannya apa? Airnya enggak habis karena sudah dimatikan kompornya. Dan sudah umur mau buat teh, mau buat kopi, mau masukin termos sudah bisa. Oke. Kemudian bawahnya lagi dibaca si yang sebelah tadi alih berarti kelompok 4. Daerah yang baru bisa dibaca. Bisa baca bisa. Siapa ya? Kamu sama Mbak? Kenalan. Dibaca. Apa? Gak pakai kacamata. Oke, sebelahnya. Oke, terima kasih. Dari siklus tersebut kita bisa menemukan pola bagaimana menumbuhkan kebiasaan baik. Nah, contohnya ini seperti yang tadi ya. Isyarat, keinginan, kemudahan dan ganjaran. Nah, kemudian bagaimana cara mempertahankannya supaya kalau dengar adzan langsung sholat, supaya kalau lihat di telepon orang tua langsung diangkat, bagaimana kita mempertahankannya? Oke, silakan dibaca ayat contoh 3 salah satu. Yang ini tadi.
apa ini? Reptilian brain, otak reptil ya, reptilian brain. Reptilian brain ini apa Pak? Reptilian brain. Reptilian brain adalah apa namanya? Menyalakan alarm jika ada ancaman. Ancaman seperti apa? Bukan hal yang membahayakan, tapi juga ancaman yang membuat kita tidak aman, termasuk adanya perubahan dari kebiasaan yang sudah nyaman ke kebiasaan baru yang mungkin tidak nyaman. Oke, ini kebiasaan yang sudah nyaman ke kebiasaan baru yang mungkin tidak nyaman. Kebiasaan nyamannya apa? Jam segini tiduran di rumah enak sambil lihat-lihat HP, scroll, Shopee, ya kan? Nah, tapi kebiasaan baru yang mungkin tidak nyaman adalah misalnya hari libur kalian disuruh cuci baju, bajunya banyak, nyetrika, cuci piring, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Nah itu namanya kebiasaan baru yang mungkin tidak nyaman. Reptilian brain-nya apa? Dia hidup, kemudian apa namanya? Dia akan bereaksi dan berubah menganggap rencana itu tidak usah dijalankan. Jadi kalau kalian hari Minggu pingin tiduran, tapi kalian punya kebiasaan baru yang positif itu misalnya membantu orang tua nyetrika, membantu orang tua cuci baju, belanja mas dan sebagainya. Di dalam diri kalian punya rasa malas untuk melaksanakan hal yang positif, ya itu berarti reptilian brain-nya sedang bekerja. Jadi otak di dalam otak reptilnya itu sedang bekerja. Nggak usah tiduran aja, scroll Shopee, scroll Facebook, scroll TikTok dan lain sebagainya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah ya, misalnya saat ini juga kebiasaan gurunya apa? Dibilangin Pak Guru ngantuk, ya kan? Itu berarti reptilian brain-nya sedang bekerja. Kebiasaan guru yang positif apa? Kalau dibilangin Pak Guru berarti itu pada tiga. Nanti kalau pelajaran-pelajaran yang lain ya, masih apa nanti? Coba itu ya, paham ya? Paham? Di dalam diri kalian, di dalam diri kita, saya juga sama. Di dalam diri kita ada yang namanya reptilian brain. Lanjut bawahnya. Nah, seperti inilah reptilian brain. Semangat di awal, tapi gembos di akhir. Kenapa gembos di akhir? Kalau kalian tahu lari maraton, pernah lihat orang lari maraton? Lari maraton kira-kira cepet-cepetan kok tahan-tahanan stamina. Tahan-tahanan stamina. Kenapa? Kalau lari maraton kan jaraknya sangat jauh sekali. Kalau kalian semangat di awal, lama-lama staminanya akan drop. Nah, dinosaurusnya setelah berarti tidak akan tinggal. Ya, ayo, nggak usah lari, istirahat aja. Enak duduk sambil belok lari sambil gitu misalnya ya. Itu reptilian. Nah, yang sama juga dengan kalian. Kita bersekolah, saya bekerja, kalian bersekolah. Pagi-pagi semangat. Oke, semangat lagi ya kan, barang kamu ya kan, kamu semangat. Jam pertama, jam ketiga, jam 1, 2, 3, 4, oke. Setelah istirahat pertama udah bos. Setelah istirahat kedua pasti bos terus malam dan sebagainya. Ya, itu berarti reptilian brain-nya sedang hidup ya, yang mempengaruhi otak kan? Iya. Nah, bagaimana Pak biar tetap konsisten? Ini caranya. Dibaca coba kelompok 3, tadi udah kelompok 2, silakan. Yang Mbak tadi masuk dan Mbak K, Mbak K ya. Nah, apa kebiasaan kecil ini kuncinya ya. Kita harus menumbuhkan kebiasaan kecil atau yang namanya atomic habit atau kebiasaan kecil. Jadi kita lari maraton biasa aja, yang penting tetap jalan, nanti stamina terjaga sampai garis finish. Juga kita juga sama dengan kehidupan kita sehari-hari.
Jam pertama jangan terlalu bersemangat, santai aja. Jam 2, 3, 4 santai aja. Habis istirahat. Jajannya jangan jajan yang terlalu kenyang. Jam 4, 5, 6, 7 masih semangat. Habis istirahat kedua setelah duhur biar terkena air wudhu, jangan ngantuk lagi gitu. Jadi jangan terlalu euforia di awal-awal, tapi buat di belakang lebih baik pelan-pelan. Kalau Jawa alon-alon asal ke lakon, paham ya? Ini yang beliau tahu asal lakon tahu ya? Kamu punya rumah beliau, nah tahu alon-alon asal lakon tahu nggak? Nggak tahu. Jadi pelan-pelan yang pasti sampai tujuan. Itu namanya alon-alon asal lakon. Oke, lanjutnya. Yang ngeser-ngeser itu bahagia sekali. Nah, ini yang kita ajar bro. Ya sudah. Dimakan kita ajar. James play. Konsisten. Ya, oke bawahnya. Sehari selembar benang, setahun selembar kain. Sama juga kalau waktu kita diajarin nabung, sehari 500 rupiah, setahun berapa? 560. Berapa coba? Berapa? Iya, betul sekali. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Paham ya? Ini konsep atomik. Bintang, merah di bawahnya. Nah, ini contoh apa namanya? Contoh 7 kebiasaan. Contoh apa? Tombol-tombol tadi ya. Oke. Bisa dibuka kertasnya tadi yang berkelompok tadi. Kemudian kalian kasih contoh satu-satu, 1, 2, 3, 4 sampai 7 nanti ya ditulis. Misalnya kelompok 1 kesenangannya, contohnya apa? Gitu ya. Tapi jangan ini kan bisa berpendas apa? Iya sendiri-sendiri ya. Satu kelompok satu aja. Oke. Silakan dikerjakan nanti kalau udah sampai sini juga nanti biar saya tanya nanti ya. Silakan.
Joy. Hitungan mati selalu tidur tepat waktu karena kalau tidur terlalu malam paginya dia selalu terlambat sekolah. Ya kalian nanti aja kembangin. Supri selalu berangkat tepat waktu karena kalau terlambat dia nggak pagi itu. Itu aja ya. Ya, jangan di ya, Petunjuk, kemudian apa lagi yang kedua? Gairah. Petunjuk, gairah, respon. Oke. Ya, oke bisa dibacakan aja. Sebelum ini waktunya bagi pelajaran. Yuk kelompok 5 dulu. Dibaca, ambil salah satu contoh aja. Ambil salah satu. Dan tidak semuanya mau yang joy atau mau yang apa silakan. Satu aja. Waktunya nggak cukup. Oke, kelompok 5 mau pilih yang mana? Oke, kesenangan. Gimana hasil diskusinya? Ya. Oke, mau kasih barang-barang ini kesenangannya ya. Sip. Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Silakan dibacakan. Bersyukur setiap hari. Sip. Ada lagi?
semuanya ya, bagaimana kita harus mempunyai rasa konsisten, mempertahankan kebiasaan baik dengan cara apa? Dengan cara yang sudah kita pelajari tadi, ya. Kalau masih bingung nanti setelah pelajaran bisa bertanya kepada saya. Oke, paham ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri